Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Vincentian, kita lanjutkan renungan. Barangkali kemarin ada orang yang bertanya kalau harus ke orang miskin apa sebab Lazaris atau kongregasi Vincentian memegang sekolah-sekolah elit yang tentunya bukan menolak orang miskin, tetapi kebanyakan yang datang ialah orang kaya. Maka dari situ saya mau ambil kutipan dalam Jalan Vincentian halaman 146 di mana dikatakan dijiwai oleh semangat saling menghargai. Orang yang pandai harus mempunyai sikap penuh hormat terhadap kelemahan-kelemahan orang yang tidak pandai dalam hal yang bukan kesalahan dan dosa tentu. Hal ini kutipan dari suatu konferensi Vincentius untuk semangat di dalam komunitas. Tentunya di dalam komunitas ada yang lebih pandai, ada yang kurang. Dan di situ dia katakan dalam sebuah komunitas semua orang yang menjadi anggotanya harus dijiwai oleh semangat saling menghargai. Dan dalam konferensi sebelumnya dia sudah memberi prinsipnya untuk pergaulan dengan orang miskin. Dia berkata, bila tidak mendekati orang miskin dengan menghargai mereka, maka orang-orang miskin itu tidak merasa senang dan tidak berani mendekati kita, karena mereka mengira bahwa kita terlalu keras atau mengira bahwa kita tuan-tuan yang terlalu besar di hadapan mereka. Tetapi kalau diperlakukan dengan ramah dan lembut, mereka akan mengalami perasaan yang lain mengenai kita dan lebih bersedia memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan untuk mereka. Sudah dibicarakan tentang lemah lembut, tetapi justru saya kira kalau kebetulan kita menjadi orang Vincentian, orang yang mendirikan dan mengatur suatu sekolah untuk elit, sekolah yang paling hebat dan yang dihuni dengan anak-anak dari orang kaya, cobalah kita pikirkan, membina orang kaya itu untuk justru mempunyai semangat mendekati yang miskin tanpa main tuan-tuan, tanpa menganggap bahwa dengan kasar karena orang miskin dianggap sebagai pemalas dan lain-lain. Itulah. Dan ini prinsipnya bukan prinsip baru, tetapi prinsip yang ada sejak gereja purba. Dalam ajaran Yesus, saya tertarik oleh kutipan dari Matius bab 18 ayat 10 sampai 14 yang mirip dengan kutipan dari Lukas tentang gembala yang mencari domba yang sesat. Dalam Lukas, domba yang sesat, yaitu yang salah. Dalam Matius, domba yang hilang jalan karena justru diperlakukan secara keras oleh yang anggap dirinya hebat. Baca dua kutipan itu dan lihat bedanya. Matius, Vincentian. Ini yang sudah diakui. Matius
memperhatikan orang yang kecil, supaya kita tidak menghina mereka. Dan dalam surat kepada orang Roma, dalam bab 14-15, 2 bab penuh tentang bagaimana kita yang anggap hebat, yang anggap orang yang saleh, yang anggap orang yang tahu, mendekati orang yang masih bingung atau yang lemah pikirannya. Di situ dikatakan, misalnya diambil contoh makan daging yang sudah dipersembahkan di bait dewa-dewi orang kafir. Ya, pada zaman itu tidak bisa beli daging lain daripada itu. Ada yang berkata, wah, tidak boleh dimakan karena ini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi. Paulus berkata, sebenarnya tidak apa-apa, dewa-dewi tidak ada arti. Tetapi kalau dengan makan daging itu, saya buat orang-orang yang lemah pikirannya tersesat, saya berdosa. Lebih baik saya tidak makan daging daripada menyesatkan orang lain. Kita tahu, kata Paulus, semua diizinkan untuk aku, tetapi bukan semuanya berguna. Apalagi kalau dengan mengambil kebebasan dan kepintaranku untuk sesuka hati, tentunya saya menyesatkan. Dan disitulah pendidikan yang bisa kita berikan dalam sekolah-sekolah elit. Jangan hanya mengejar nilai-nilai dan akan dicap sebagai sekolah yang paling bermutu. Semoga sekolah itu membina orang yang nanti menjadi pemimpin, pegawai, menjadi orang dalam pemerintah, menjadi orang yang dalam perusahaan berjiwa Vincentian. Kalau sekolah itu berhasil itu, ini ada arti. Memang bisa kita pikirkan bahwa mula-mula Louis de Marillac membina sekolah untuk anak-anak kampung yang tidak dipersekolahkan. Dalam misi-misi zaman Vincentian, inilah membina guru-guru untuk anak yang miskin. Dan Marguerite Nassau, putri kasih pertama, sebelum masuk sebagai anggota putri kasih, sudah menjadi orang yang berusaha membina, mendidik orang-orang yang miskin. Dia sendiri tidak bersekolah, maka kalau temu dengan orang yang sudah sedikit pandai, dia berkata dengan memperlihatkan buku, huruf ini bagaimana? Ini A, okey, A. Ini. Dan sesudah itu dia pergi ke anak-anak di kampung dengan berkata, ini A, ini B. Saya tahu juga bahwa di mana saja saya mengalami itu, di Papua, di misi-misi, mulai dengan membuka sekolah-sekolah di kampung. Lama-kelamaan sekolah-sekolah di kampung karena pemerintah ambil alih, karena tidak diperlukan lagi, akhirnya menjadi sekolah-sekolah elit di kota. Hal sama untuk Ursuline. Ursuline didirikan untuk mendidik putri-putri kampung yang miskin. Sekarang tentu Ursuline menjadi orang yang punya sekolah yang paling hebat. Apakah harus disesali? Apakah anggap ini suatu kekeliruan? Saya kira tidak. Vincentius selalu bekerja juga dengan elit-elit, dengan orang-orang yang justru dia mengubah pikiran mereka untuk bukan hanya
menganggap bahwa orang miskin adalah orang yang kerja di ladang mereka, orang miskin adalah sumber keuntungan mereka, tetapi justru untuk memperhatikan mereka, mendidik mereka. Ini karena Vincentius mengubah cara pikir mereka, mengubah pandangan mereka. Seandainya hal itu terjadi, ya jangan kita terlalu mempersoalkan. Namun perlu juga kita lihat apakah tidak perlu membuka lagi sekolah-sekolah di daerah yang di mana belum ada sekolah pemerintah. Saya mengalami ini. Seorang guru SD negeri, orang yang sangat baik, dia punya tugas di sekolah di suatu kampung yang cukup mewah, cukup baik, dan dia sangat disukai. Tapi tiba-tiba dia dengar di pegunungan, di tempat di mana sangat sulit pergi, ada gedung sekolah, tetapi tidak ada guru. Maka dia pergi menjadi guru untuk satu sekolah sendirian selama 4 tahun. Saya menyaksikan karena dia dari paroki saya dan dia selalu datang hari Minggu untuk berdoa, dan seringkali juga dia membantu saya untuk pergi ke tempat-tempat yang asing, yang jauh dan sulit. Dia bekerja sendirian. Untunglah sekarang ada kawan yang datang untuk mendampinginya. Tetapi ini yang perlu kita dukung, dorong. Justru guru itu dorong sedikit untuk gajinya, karena gaji di tempat di pegunungan jauh kurang dari gaji di kota. Didorong oleh misi Meratus, yaitu misi di Kalimantan Selatan, untuk mendidik, mengangkat, memperdayakan orang Dayak di pegunungan. Saya juga coba membuka di satu tempat lain, dan Yayasan Vincentian untuk ke sekolah mendorong itu. Sayangnya akhirnya tidak jadi, gagal, karena di situ juga terlalu sulit tempatnya. Namun tetap perlu, dan tentunya sekolah-sekolah mewah kita memungkinkan dari segi ekonomi. Kita bisa memikirkan bagaimana membuka sekolah miskin, sekolah benar-benar Vincentian di daerah terpencil. Pernah juga dulu saya dirikan di Kalimantan Barat suatu kumpulan untuk bina desa, menerima gadis-gadis dari desa yang tidak sempat sekolah sampai SMP, hanya SD, dan dari situ bersama dengan 2 orang wanita yang sangat dan sampai sekarang masih kerja itu, memberi kepada gadis-gadis itu keterampilan untuk nanti menjadi yang membangun kampungnya sendiri. Sekolah dalam semua tahap bisa menjadi tugas kita Vincentian, asal selalu kita membawa ke dalamnya semangatnya untuk memperdayakan, mengeluarkan orang miskin dari semangat dan sifat
menjadi minder, tidak mendapat kepentingan dan kemungkinan untuk maju dalam intelektual, dalam keterampilan, dalam semua bidang kemanusiaan. Saya sekarang lihat dengan corona makin diperkembangkan, sudah dimulai sebelumnya tetapi lebih lagi, semua sekolah dengan pakai komputer dan lain-lain. Dan saya pikirkan bagaimana orang di kampung yang tidak ada kemungkinan untuk buka internet. Apakah jurang antara mereka dan orang di kota akan tidak lebih dalam? Satu peringatan saya juga, pernah saya tolong seorang gadis kecil umur 10 tahun yang perlu operasi jantung. Dikirim ke Jakarta dan di situ ditolong oleh duta besar Prancis, duta besar Italia, dan dokter beda juga berkata dia tidak akan ambil uangnya, hanya ongkos untuk operasi itu. Oke, gadis itu bisa dioperasi dan disekolahkan di Jakarta, di sekolah SD yang di dalam tangan Fransiskan, dan di situ ya lumayan lah. Sesudah tamat SD dia mau teruskan ke SMP. Sister berkata, Romo, berhubung dengan soal jantungnya, tentunya dari intelektual dia bukan bodoh tetapi sedikit terlantar. Maka lebih baik memberi kepada dia semacam keterampilan, dan tapi gadis itu tetap mau di SMP. Maka dikembalikan ke Nanggapino di Kalimantan Barat dan dimasukkan dalam sekolah elit, sekolah Katolik, dan di situ dia menjadi di antara 10 orang yang paling pintar. Di Jakarta dianggap tidak bisa masuk SMP. Di Nanggapino digolong sebagai orang yang pintar. Di situ kita lihat kita Vincentian, bagaimana kita bisa berusaha untuk jurang antara kedua itu tidak makin lebar, makin dalam, dan barangkali melalui sekolah seperti Saint Louis di sini di Surabaya, apalagi Saint Louis untuk bukan Saint Louis kedua. Saya juga mengalami bahwa orang yang dari Saint Louis kedua yang menjadi pintar dalam petani dan mekanik sekarang sangat berguna di kampung. Berarti ya semuanya tergantung apa yang kita kejar. Nama, sekolah Katolik yang hebat, atau melayani umat. Dan bisa melayani umat melalui orang-orang yang justru kaya, justru dari keluarga yang berada, dan akan menjadi orang-orang dalam pemerintah yang bisa memberi semangat baru. Itu Vincentius tidak akan bisa buat apapun kalau dia tidak melibatkan orang-orang yang paling kaya, yang paling tinggi dalam hierarki
ke masyarakat pun karena dia sangat disukai oleh raja, oleh ratu, dia kerja dengan bangsawan, dia bisa menolong orang miskin. Berarti bukan tidak mau bergaul dengan orang kaya. Jangan keliru dari yang bisa saya katakan dulu, tetapi selalu mengarahkan karya kita untuk akhirnya memperdayakan orang daya, mengeluarkan orang daya dari jurang kemiskinan. Moga-moga hal itu bisa membuat kita mencari akal kreatif, bisa melalui institusi seperti sekolah-sekolah Katolik, bisa juga dengan mendorong orang untuk menjadi guru di SD negeri. Satu kali pengalaman saya, mama saya dari keluarga yang sangat sederhana, bukan miskin tetapi sangat sederhana. Mama saya, nenek saya kerja untuk menolong sebagai tukang jahit di tempat Sister Putri Kasih di kota di mana dia ada. Dan waktu anaknya perempuan itu sudah mau tamat SD, dia tanya kepada sister, kemana saya beri anakku untuk menjadi apa? Sister Putri Kasih berkata kepadanya, ibu, anakmu pintar, buat dia menjadi guru, tetapi jangan guru di sekolah Katolik, guru di sekolah negeri. Karena kalau mau semangat Katolik dan semangat Vincentian masuk, harus hadir di situ juga. Kalau semua melarikan anaknya ke sekolah Katolik, tinggal apa di sekolah negeri? Tinggal atau orang yang dari agama lain, saya hargai, atau orang bodoh. Dan jangan heran kalau mutu mereka dari sekolah itu rendah. Salah kita mengambil anak-anak yang bisa meningkatkan mutunya untuk bawa ke sekolah kita, mendorong orang-orang yang menjadi guru pindah ke sekolah kita, tinggal apa di negeri? Itu juga perlu dipikirkan. Memang saya tahu semua yang saya katakan itu akan menimbulkan protes dan banyak orang akan berkata, Romo itu anehnya pengalaman lapangan dengan orang miskin. Itu bukan dan pengalaman Vincentius, lalu kitab suci. Kita coba memikirkan itu.